Setelah Feng Tianxing pergi, Yuan Hong jatuh ke dalam keraguan diri yang mendalam. Sebagai iblis di kota utama, dia memiliki keyakinan dan harga dirinya sendiri. Terutama dalam hal kekuatan, belum lagi melawan semua iblis dari alam yang sama di kota utama. Setidaknya di luar, di yurisdiksi para laksamana ini, tidak ada seorang pun di alam yang sama yang menjadi lawannya. Tapi sekarang, harga dirinya hancur oleh Feng Ming sendiri. Kemudian, dalam rangkaian pertunjukan Feng Tianxing, dia sangat merasakan kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak. Tidak, tepatnya, itu tidak lagi disebut celah kekuatan, tetapi lebih seperti celah bakat. Biarkan dia, iblis di kota utama, mengakui bahwa kekuatannya tidak sebaik orang luar, dan masih mungkin untuk bekerja keras. Tetapi jika dia mengakui bahwa bakatnya tidak sebaik orang luar, itu adalah benar-benar pengakuan atas kelemahannya sendiri dalam segala aspek. Yuan Hong tidak mau mengakui hal seperti itu, tetapi kenyataannya ada di depannya lagi. Jadi dia harus menundukkan kepalanya. Melihat tangannya lagi, tidak lagi sekencang saat pertama kali tiba di sini. Karena dia menemukan betapa lucu pikirannya. Masih berpikir untuk merobek Feng Tianxing dengan tanganmu sendiri? Kirim saja salah satu bawahan Feng Tianxing sesuka hati, dan mereka dapat menghancurkannya berkeping-keping. Belum lagi mengambil tindakan terhadap Feng Tian. Laksamana yang paling dia pandang rendah, di luar kota utama, sebenarnya berada di puncak alam tubuh patah. Bahkan mungkin tingkat transformasi kepompong yang lebih tinggi. Yang paling penting adalah, berapa umur Feng Tianxing? Di usia 20-an, bahkan dalam ras manusia yang berumur pendek, dia baru saja dewasa. Latihan cepat semacam ini tidak lagi sebanding dengan Yuan Hong. Lupakan saja, sudah cukup kehilangan muka, dan tidak masalah jika kamu kehilangan muka lagi. Setelah selesai berbicara, Yuan Hong bangkit dan meninggalkan akademi. Hal yang aneh adalah tidak ada setan yang menghalangi tindakannya di sepanjang jalan. Bahkan setelah meninggalkan akademi, tidak ada iblis yang keberatan dengan tindakannya. Bahkan jika mereka dilihat oleh bawahan Feng Tianxing, mereka memiliki hak untuk berpura-pura tidak melihatnya. Adegan seperti itu membuat Yuan Hong merasa kehilangan muka. Tetap menunduk, pilih tempat yang jauh dari setan untuk bergegas. Hanya saja dia berjalan dengan kepala menunduk, tidak tahu kemana dia pergi, tapi hanya membenamkan kepalanya ke depan, tanpa tujuan di sepanjang jalan. Kembali ke kota utama atau kembali ke akademi bukanlah hasil yang bisa dia terima. Tapi kemana saya bisa pergi? Sekarang kehampaan mengamuk, sangat berbahaya untuk bepergian keluar. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan mati. Yuan Hong tiba-tiba memiliki sinar di matanya. Ruang kosong, karena masih ada kehampaan di luar. Mari kita melawan kehampaan dan berjuang sepenuh hati. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan sia-sia sebagai iblis. Dengan sebuah ide di benaknya, langkah Yuan Hong secara alami menjadi sedikit lebih cepat. Seperti yang diketahui semua orang, inkarnasi manusia dari Feng Tianxing yang mengikuti di belakangnya telah melihat semua ini di matanya. Hanya dengan melihat ke arah yang dia tuju, orang bisa tahu apa yang dia pikirkan. Sambil mendesah tak berdaya, dia berjalan ke depan Yuan Hong, menunggu di jalan yang harus dia lewati. Lagi pula, kekuatan Yuan Hong juga sempurna, dan di antara para iblis di kota utama, dia cukup bergengsi. Jika dia bisa dijinakkan, iblis di kota utama akan menundukkan kepala saat melihat Yuan Hong, dan mereka secara alami akan menjadi lebih kuat. Beberapa lebih mudah dijinakkan. Tidak lama kemudian, Feng Tianxing melihat Yuan Hong datang, jadi dia dengan santai meletakkan pedang di penggilingan batu, dan perlahan mengasah pedangnya. Sambil menggiling, dia mengulurkan tangan untuk mengambil sedikit air dari baskom di sampingnya. Damai sekarang. Saat Yuan Hong melihat avatar Feng Tianxing, dia awalnya berencana untuk pergi, tapi kemudian dia berpikir, pihak lain hanyalah ras manusia. Bahkan jika dia tahu itu dia tidak bisa pergi ke tempat lain untuk berbicara buruk tentangnya. Dan ini adalah tempat yang diperlukan. Jika Anda ingin melewati sini, Anda harus menyisihkan area yang luas. Lagi pula ini di antara dua kota. Jika Anda lewat di sini, itu setara dengan melewati dua kota besar, dan ada kemungkinan dilihat oleh setan lain. Dengan kepala tertunduk, dia berjalan jauh di samping Feng Tianxing, menghela nafas lega di dalam hatinya, dan kemudian dia berencana untuk melanjutkan. Tapi tepat setelah mengambil dua langkah, Yuan Hong tiba-tiba berhenti, dan dia melihat kembali posisi Feng Tianxing, merasa curiga di hatinya. Suara mengasah pedang sangat teratur, dari suara gesekan hingga suara gesekan, seluruh prosesnya persis sama. Bisa dimaklumi bersepeda seperti ini sekali atau dua kali, tapi sudah berapa lama sejak saya berjalan di sini sampai sekarang, dan saya belum melakukan kesalahan sama sekali. Ras manusia ini jelas tidak sederhana. Memutar kepalanya tiba-tiba, Yuan Hong menatap punggung Feng Tianxing yang sedang mengasah pedangnya, dan berkata, "Umat manusia, dari mana asalmu untuk menjadi orang yang kuat? Apa tujuan berjongkok di sini untuk menjagaku?" Klon Feng Tianxing terus mengasah pedangnya, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia.
Yuan Hong sedikit kesal, diliputi oleh Feng Tianxing. Dia hanya bisa berpikir bahwa kekuatannya lebih rendah. Tetapi Anda, umat manusia, mengapa Anda harus berpura-pura agresif di depan setan? Segera melangkah maju, datang tepat di belakang Feng Tianxing, dan mengangkat tinjunya tinggi-tinggi. Jika kamu tidak berbicara lagi, aku akan memukulmu. Feng Tianxing menghela nafas. Jika hatimu gelisah, secara alami kamu tidak akan bisa melihat kebenaran. Jika kamu bingung, kamu akan salah jalan. Kamu salah jalan. Yuan Hong mendengus dingin dan menarik tinjunya. Kapan giliranmu untuk merawat pamanku? Feng Tianxing mengabaikan kata-katanya yang frustrasi dan terus berbicara. Seorang pria seperti pedang, ia harus melewati segala macam penderitaan untuk menjadi tajam dan berharga. Apakah kamu setan bahkan tidak mengerti sedikit kebenaran? Jika itu masalahnya, maka hanya masalah waktu sebelum iblismu digulingkan oleh umat manusia. Tidak, iblismu tidak bisa menahan serangan kehampaan sama sekali. Di masa depan, mungkin kita, umat manusia, akan membantumu membereskan kekacauan ini. Kata-kata ini secara langsung membuat Yuan Hong benar-benar meledak. Kemarahan yang terakumulasi hari ini membuatnya memegang erat bagian belakang leher Feng Tianxing. Tinjunya mengepal keras. Feng Tianxing hanya terlihat cuek, dan terus menajamkan pedang di tangannya. Apa yang membuatmu marah? Itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa iblis tidak punya otak. Aku tidak tahu apa yang salah denganmu, tapi aku tahu bahwa jika kamu pergi ke sini, kamu akan menuju kehampaan, dan kamu mencari kematian. Sedikit keluhan membuatmu mati seperti ini. Kamu harus tahu bahwa hal favorit Sukong adalah mengirim iblis untuk mati di masa lalu, kan? Selama kamu mati, kekosongan akan mendapatkan tubuh penuh dari setan, dan dapat menangani setan lain. Tidak, tidak, Anda bahkan tidak dihitung sebagai berlatih keberanian. Karena Feng Tianxing sudah lama memerintahkan agar tidak ada setan yang diizinkan menyerang tanpa izin. Jika kamu naik sekarang, kamu hanya menjadi bagian yang ditolak oleh semua setan. Setelah Feng Tianxing mengatakan ini, kepalan tangan Yuan Hong sudah mendekati bagian belakang kepalanya, hanya 1 inci dari memukulnya. Tapi tinju Yuan Hong tidak pernah benar-benar jatuh, tetapi berhenti di situ. Karena pada saat ini, Yuan Hong merasa apa yang dikatakan avatar Feng Tianxing benar. Dia hanya memamerkan keberaniannya untuk sementara waktu,